merendahkan dirinya menjadi manusia agar manusia itu terlepas dari belenggu dosa. Begitu kan? Kita hargai itu walaupun kita punya pandangan yang berbeda. Seorang pawang ular tidak harus menjadi ular supaya bisa mengendalikan ular. Apalagi sekelas yang namanya Tuhan, ya kan? Apakah Tuhan harus merubah menjadi manusia untuk bisa mengendalikan manusia, untuk bisa menyelamatkan manusia? Terserah Anda. Kalau katakan iya, silahkan lanjutkan. Kalau katakan tidak, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Thank you. Haleluya. Salam kemenangan iman buat kita semua dimanapun kita berada. Semoga kita semua sehat-sehat selalu di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Baru saja kita melihat sebuah video. Ada seorang ibu yang menanggapi jawaban dari Pendeta Gilbert Lomo Indong dengan mengatakan bahwa untuk mau mengendalikan ular, pawang ular tidak perlu harus jadi ular. Apalagi sekelas Tuhan berubah jadi manusia hanya untuk mengendalikan manusia. Saudara yang terkasih, dimanapun saudara berada, orang-orang Kristen hanya bisa melihat apa yang dikatakan Alkitab. Kalau orang-orang di luar Kristen tidak percaya Alkitab, itu terserah. Namun berbahagialah mereka yang sampai hari ini masih percaya apa yang dikatakan Alkitab. Roma pasal yang ke-8 dengan perikop hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Alkitab tidak menuliskan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam gereja. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang mentaati hukum Taurat, atau tidak ada penghukuman bagi mereka yang mengikuti syariat agama. Tapi Alkitab berkata dalam ayat 1 Roma 8, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi orang di dalam Kristus sudah pasti dia ada di dalam gereja. Tapi orang yang ada di dalam gereja belum tentu di dalam Kristus. Orang yang melakukan syariat agama belum tentu di dalam Kristus. Orang yang melakukan hukum Taurat belum tentu di dalam Kristus Yesus. Tapi orang dia dalam Kristus sudah pasti dia menikmati keselamatan. Tidak ada penghukuman bagi dia. Jadi saudara yang terkasih, ayat 2 bilang Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi perhatikan, orang yang percaya kepada Kristus, dia memiliki Roh. Allah yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Jadi orang-orang yang di dalam Kristus, Roh Allah itu mau memerdekakan mereka dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi hukum maut dan hukum dosa tidak berkuasa bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, hukum dosa dan hukum maut tidak punya kuasa lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 3, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat
karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi dosa itu tidak akan diizinkan Allah untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi saudara yang terkasih, pawang ular berbeda dengan Allah mengutus anaknya. Karena ini masalah dosa. Tidak ada satu pawang yang hebat di dunia ini bisa mengangkat dosa di dalam daging. Sekali lagi dengarkan baik-baik. Tidak ada satu pawang yang hebat di dunia ini yang bisa mengangkat dosa di dalam daging. Termasuk para nabi yang hebat-hebat tidak bisa menyelesaikan dosa di dalam daging. Makanya Allah mengutus anaknya di dalam daging yang serupa dengan daging, sehingga lewat daging itu dia mati di kayu salib, darahnya mengangkat dosa di dalam daging. Makanya orang-orang yang percaya kepada Kristus, mereka menerima Roh Kudus, mereka menerima Roh Allah. Roh itu memerdekakan mereka sehingga dosa dan maut tidak bisa menguasai orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi pola pikir saudara sah-sah saja menurut saudara. Namun saudara harus bisa bedakan, pawang ular tidak sama dengan rencana Allah. Kalau ada nabi dan pawang-pawang ular di dunia ini bisa menyelesaikan dosa di dalam daging, Allah tidak mengutus anaknya dalam rupa daging supaya daging itu disalibkan mati, darahnya itu mengangkat atau menyucikan semua dosa yang ada di dalam daging. Makanya orang-orang yang di dalam Kristus Yesus, dosa dan maut tidak bisa lagi kuasai, karena dia sudah dimerdekakan oleh Roh Allah, saudara. Makanya di ayat yang keempat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Kita tidak hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh, karena kita dibebaskan oleh darah Kristus, sehingga Roh Allah menyertai dan tinggal dalam hidup saudara dan saya yang percaya Yesus. Ayat 5 berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Orang yang dari daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka tidak akan bisa masuk di dalam kerajaan sorga, karena daging ini tidak punya hak di dalam kerajaan sorga. Makanya orang yang dari daging hidup memikirkan hal-hal dari daging, sehingga dia mengatakan sorga itu ada daging, ada keinginan daging. Makanya mereka berkata di sorga bisa kawin-mawin, di sorga bisa pesta seks. Saudaraku yang terkasih, hiduplah di dalam roh supaya Anda memikirkan hal-hal yang dari roh. Sorga itu kudus. Tidak ada satu titik dosa pun yang bisa masuk sorga, kecuali mereka yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus dan mereka yang tinggal di dalam Kristus Yesus, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang diajarkan Yesus Kristus. Jadi orang-orang Kristen tetap melanjutkan, percaya Allah mengutus anaknya, firman-Nya itu telah menjadi manusia dan mengerjakan karya keselamatan untuk menyelesaikan dosa di dalam manusia. Hanya Dia yang sanggup melakukannya, karena Dia adalah juru selamat.
Yesus artinya juru selamat. Yesus artinya Tuhan menyelamatkan. Makanya Allah mengutus anaknya serupa dengan daging, supaya lewat pengorbanannya itu dosa manusia diselesaikan di atas bukit Golgota satu kali untuk selama-lamanya. Berbahagialah mereka yang taat, hidup dalam kebenaran, dan menjaga dan menyenangkan hati Tuhan, menjaga hati Tuhan sepanjang hari. Haleluya, salam kemenangan iman.